Pemirsa, dua kendaraan dinas pejabat berplat nomor merah terekam warga menerobos jalur khusus busway di Kebayoran Lama, Jakarta Selatan. Sontak aksi tidak terpuji itu mendapat komentar negatif dari ribuan warganet. Dua kendaraan berplat nomor merah atau mobil dinas terekam kamera nekat melaju di jalur koridor 13 yang seharusnya hanya diperuntukkan untuk bus Transjakarta saja. Salah satu warga mengaku kejadian saat dirinya tengah menunggu kedatangan bus Transjakarta di halte Kebayoran Lama pada pukul 6.30 pagi. Tiba-tiba mobil yang diduga milik seorang pejabat beserta pengawalnya lewati jalur yang seharusnya tidak boleh dilalui kendaraan pribadi. Sontak video ini viral dan ditanggapi ribuan komentar negatif warganet. Namun hingga kini belum diketahui kendaraan dinas itu milik siapa. Gubernur Jakarta Pramono Anung pun merespon kejadian ini usai viral. Ia menyatakan jika pengendara yang melakukan pelanggaran ini pasti akan mendapatkan ejekan dari masyarakat. Kemudian menggunakan jalur busway dan sebagainya. Dan ini pasti dibully lah oleh publik. Eranya sudah era digital, sehingga orang dengan sangat gampang untuk mengetahui. Dan saya berdoa mudah-mudahan yang menggunakan plat merah itu ketahuan. Pramono juga mengingatkan jika di era digital saat ini, seseorang bisa dengan mudah menjadi sorotan publik, apalagi dia pejabat negara. Tim Liputan iNews melaporkan. Jakarta sempat dilanda kemacetan panjang hingga viral di media sosial. Kemacetan hingga 20 km terjadi di sepanjang jalan arah Grogol, Semanggi hingga Cawang. Bahkan membuat penumpang Transjakarta terpaksa berjalan kaki agar tidak terjebak macet. Kemacetan parah terjadi di sejumlah titik di Jalan Protokol Jakarta pada Rabu malam. Salah satunya di perempatan Tanah Abang, Jakarta Pusat dan arah Grogol, Jakarta Barat menuju Cawang, Jakarta Timur. Bahkan kemacetan di Grogol tercatat sepanjang 20 km. Warga mengeluhkan kemacetan terjadi dari 1 hingga 3 jam di Jalan Semanggi menuju Selipi. Pintu masuk tol itu ditutup karena lagi perbaikan. Ditutup. Pejompongan tutup, sama Semanggi juga ditutup. Satu lagi depan BPJS Ketenagakerjaan ditutup juga. Jadi ada pintunya itu satu aja yang di Tegalparang. Jadi semua masuk ke sana semuanya. Nah yang paling parahnya lagi dari Tegalparang ke sini juga ditutup juga. Jadi dua arah mampet gitu. Saya biasa itu dari rumah ke kerjaan itu paling enggak 15 menit. Tadi itu hampir 2 jam. Hampir 2 jam muter-muter. Kemacetan terjadi akibat ditutupnya sejumlah gerbang tol pasca aksi akhir Agustus 2025 lalu. Atas kemacetan yang membuat horor warga Jakarta, Pemprov pun mengantisipasinya dengan perbaikan gerbang tol dilakukan saat hari libur atau ketika aktivitas berkendara masyarakat sedang lengang. Di Semanggi, kemacetan kemarin disebabkan oleh pintu Semanggi 1, 2 yang dilakukan perbaikan karena ekses dari demo-demo kemarin yang mengalami kebakaran dan sebagainya. Dan itu dilakukan secara bersamaan. Jadi tadi saya sudah minta kepada Dinas Perhubungan untuk mengkoordinasikan jangan lagi dilakukan ketika jam banyak masyarakat sedang bertransportasi, berangkat pulang kerja, kemarin kan pulang kerja. Kalau mau melakukan ya hari libur lah gitu ya. Guna mengurai kemacetan, petugas kepolisian dan jasa marga akan memperbaiki gerbang tol secara bergantian. Dari Jakarta, Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tidak seperti 3 hari yang lalu pemirsa, arus lalu lintas ramai lancar di gerbang tol Semanggi 1 setelah dibuka secara parsial untuk mengurai kemacetan. Tidak terjadi kemacetan seperti 3 hari lalu saat gerbang tol dalam kota ditutup karena perbaikan. Terlihat anggota polisi berjaga di DRPA gerbang tol Semanggi 1 untuk mengawasi lalu lintas. Warga tetap diminta untuk berhati-hati selama diperbaikinya tol dalam kota hingga Oktober mendatang. Ya, dan untuk mengetahui situasi terkini kami telah terhubung dengan jurnalis iNews Ismalia di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan. Selamat malam Ismalia, bagaimana situasi lalu lintas di sana dan apakah ada rekayasa lalu lintas yang dilangsungkan?
Ya, selamat malam Reni. Untuk situasi di tempat kami melaporkan, tepatnya di depan gerbang tol Semanggi 1, saat ini untuk lalu lintas terpantau ramai lancar. Ya memang sedari sore tadi Reni, ini situasi di tempat kami melaporkan cukup padat, namun tidak terjadi penumpukan kendaraan ataupun kemacetan yang panjang. Dan ini juga kami melihat ada beberapa anggota kepolisian yang sedang berjaga dan mengawasi jalannya lalu lintas. Dan juga bisa dilihat di layar televisi Anda, Reni, untuk gerbang tol atau jalanan di depan gerbang tol Semanggi 1 saat ini terpantau sangat lancar sekali, Reni. Tidak terjadi kepadatan ataupun tidak terjadi kemacetan di sini. Dan juga untuk rekayasa lalu lintas saat ini memang tidak ada rekayasa lalu lintas. Ini gerbang tol Semanggi 1 saat ini dibuka secara parsial dan sudah ada 2 gardu tol yang berfungsi untuk melayani para pengguna jalan yang akan masuk ke gerbang tol Semanggi 1, Reni. Dan juga Reni, ini ada sejumlah gerbang tol dalam kota seperti gerbang tol Semanggi 1, Semanggi 2, Senayan, Kuningan, Selipi 1, Selipi 2 saat ini sudah dibuka secara parsial dan memang sedari kemarin ini sudah dibuka secara parsial untuk mengurangi atau mengurai kemacetan yang terjadi di Jakarta. Namun untuk gerbang tol di Pejombongan sampai saat ini masih ditutup hingga awal Oktober. Dan bagi para pengguna jalan yang hendak memasuki gerbang tol dalam kota diminta untuk terus melihat laman Jasa Marga untuk kapan dibukanya gerbang tol dalam kota, sehingga mereka jika tidak dibukanya gerbang tol saat itu, para pengguna jalan ini bisa mencari jalan alternatif lain. Kembali ke Anda, Reni. Baik, rekan Ismalia, terima kasih atas laporan Anda. Selamat malam dan selamat bertugas kembali. Ya, dan selain laporan dari tim kami, pemirsa, kita juga akan melihat arus lalu lintas Jakarta malam ini melalui CCTV dari NTMC Polri. Dan langsung saja pemirsa, gambar di kiri atas layar kaca Anda adalah dari kawasan Semanggi yang terlihat ramai lancar. Lalu gambar di kanan atas layar kaca Anda adalah kawasan Selipi yang juga ramai lancar walaupun sedikit tersendat. Lalu gambar di kiri bawah layar kaca Anda adalah dari kawasan Jembatan Layang Mampang yang juga ramai lancar. Lalu gambar di kanan bawah televisi Anda adalah dari JPO Tebet yang juga ramai lancar setelah sebagian ruas tol telah dibuka secara parsial, pemirsa. Ya, kita ke informasi selanjutnya, pemirsa. Mantan personel trio Kuek-Kuek Leoni kembali menyoroti anggaran gaji anggota DPRD Tangerang Selatan. Leoni juga meminta Wali Kota Tangsel menemui warganya untuk berdiskusi. Artis Leoni Fitria Hartanti kembali menyoroti anggaran gaji anggota DPRD Tangerang Selatan. Tak main-main, anggaran itu mencapai 46,67 miliar rupiah. Bahkan anggota DPRD juga mendapat alokasi untuk pakaian dinas hingga 393 juta rupiah. Menurut Leoni, jika anggaran 46,67 miliar tersebut dibagi untuk 50 anggota, maka masing-masing akan mendapatkan kurang lebih 921 juta per orang. Mantan personil trio Kuek-Kuek ini juga menyoroti anggaran medical check-up anggota DPRD yang nilainya juga fantastis. Melihat nominal anggaran tersebut, Leoni meminta kepada para anggota DPRD Tangsel untuk segera bekerja dan mengagendakan pertemuan antara warga Tangerang Selatan dengan Wali Kota Tangsel Benyamin Daphni. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, aktris Leoni Fitria Hartanti atau Leoni mengkritisi pengelolaan anggaran pemerintah Kota Tangerang Selatan karena dinilai janggal dan tidak masuk akal. Wali Kota Tangerang Selatan mengaku siap bertemu dengan Leoni untuk menjelaskan duduk permasalahan secara terperinci. Curhat dikit ya, jadi kan gue ini lagi ngurus. Inilah video artis Leoni yang viral di media sosial. Dalam video, Leoni mengeluhkan adanya biaya pergantian nama ahli waris di rumahnya. Tak sampai di situ, Leoni juga membongkar laporan anggaran di pemerintah Tangerang Selatan di tahun 2024 yang ada di laman situs tangerangselatan.go.id.
Leoni pun siap untuk bertemu dan berdiskusi soal anggaran ini. Ada beberapa hal juga yang lebih penting yang pengen saya dan mungkin sebagian masyarakat Tangsel ingin sampaikan terkait permasalahan sampah, terkait permasalahan jalanan, dan masih banyak lainnya. Mudah-mudahan kita bisa berdialog secara terbuka, nggak cuma saya doang, tapi juga beberapa masyarakat bisa ikut hadir juga di situ. Yang pasti saya tunggu undangannya Pak, bisa bisa hubungi saya aja, terserah mau lewat cara apapun. Saya tunggu ya Pak, terima kasih. Wali Kota Tangerang Selatan Benyamin Daphni pun mengajak Leoni bertemu untuk menjelaskan duduk permasalahan secara rinci. Benyamin Daphni menambahkan untuk laporan anggaran yang dimaksud oleh Leoni hanya jaringan pemeliharaan kantor pusat pemerintah, bukan untuk pemeliharaan jalan ke Tangerang Selatan. Memang tadi sudah dijelaskan 731 juta nggak mungkin ngebenerin jalan sebesar itu. Itu hanya satu khusus untuk perbaikan jaringan listrik, dan itu pun hanya di Pemkot saja. Ya kan berarti hanya di kantor Pemkot saja, bukan se-Tangerang Selatan. Makanya jumlahnya 731 juta, dan itu sudah dilaksanakan. Selain pemeliharaan jalan, Leoni juga menyoroti program penunjang urusan pemerintah daerah yang nilainya mencapai 2 triliun rupiah. Dalam laporan ini, jumlah beban pegawai pemerintahan Kota Tangerang Selatan mencapai 1,2 triliun rupiah. Sementara anggaran untuk bansos yang diberikan untuk warga hanya sebesar 136 juta rupiah. Tim Liputan, iNews melaporkan. Mantan penyanyi cilik Leoni Fitria Hartanti yang merupakan anggota grup vokal trio Kwek Kwek tengah menjadi sorotan usai komentarnya soal kejanggalan anggaran Pemkot Tangsel viral di media sosial. Publik pun penasaran dengan sosok dan perjalanan karirnya. Leoni Fitria Hartanti dikenal sejak era 1990-an sebagai anggota termuda grup vokal trio Kwek Kwek bersama Dea Ananda dan Alfandi. Grup ini populer di masa kejayaan musik anak-anak dan menjadi alternatif segar di tengah dominasi penyanyi solo. Seiring dewasa, Leoni beralih fokus ke seni peran. Ia membintangi sejumlah karya. Transformasi karirnya dari penyanyi cilik ke aktris film menunjukkan konsistensi Leoni di dunia hiburan. Kini, Leoni kembali menjadi figur publik yang diperhatikan bukan hanya melalui karya seninya, tetapi juga lewat sikap kritisnya terhadap isu sosial dan kebijakan pemerintah. Nama Leoni ramai diperbincangkan setelah curhatannya soal pajak warisan dan ketimpangan anggaran Pemkot Tangsel viral di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, kita ke informasi lain pemirsa. Wakil Ketua Komisi 6 DPR RI Andre Rosiade menegaskan kini pejabat di BUMN merupakan penyelenggara negara sehingga bisa dijerat pasal korupsi. Hal itu terkait revisi Undang-Undang BUMN. DPR RI dan pemerintah menyepakati rancangan undang-undang terkait BUMN dilanjutkan ke pembicaraan tingkat 2 dalam rapat paripurna DPR. Pemerintah sepakat adanya revisi sebanyak 84 pasal terkait Undang-Undang BUMN. Salah satunya adalah mengubah nomenklatur Kementerian BUMN menjadi Badan Pengaturan BUMN. Selain itu, dalam revisi Undang-Undang BUMN, pasal yang menyebut bahwa pejabat BUMN bukan menjadi bagian penyelenggara negara telah dihapus. Dengan revisi ini berarti pejabat BUMN kini berstatus penyelenggara negara dan bisa dijerat dengan pasal korupsi. Dengan pasalnya yang disampaikan Bang Maman tadi, bahwa kan pasal dihilangkan. Dulu kan ada pasal yang menyebutkan bahwa pejabat BUMN
bukan penyelenggara negara, betul kan? Nah, pasal itu sudah dihilangkan. Otomatis dengan pasal itu dihilangkan kan pejabat BUMN merupakan penyelenggara negara. Nah, kalau sudah penyelenggara, ya kalau mereka melakukan tindak pidana korupsi yang merugikan, tentu. Maraknya kasus keracunan program makan bergizi gratis membuat Badan Gizi Nasional meminta maaf. Ya, BGN mengultimatum mitra dapur penyedia MBG untuk melakukan perbaikan. Badan Gizi Nasional mengultimatum mitra dapur penyedia makan bergizi gratis untuk pelajar. Ya, jika dalam 1 bulan kasus keracunan masih terjadi dan tidak ada perbaikan, maka mitra dapur atau SPPG tersebut akan ditutup. Mitra dapur SPPG harus segera melengkapi syarat sertifikat higienis dan sertifikat halal. Menurut Wakil Kepala BGN, Nanik S. Deyang, hingga kini sudah ada 40 mitra dapur MBG yang ditutup lantaran menyebabkan keracunan pada pelajar. Sampai sore hari ini kami mencatat ada 45 dapur kami yang ternyata tidak menjalankan SOP dan menjadi penyebab terjadinya insiden keamanan pangan. Dari 45 dapur itu, 40 dapur kami nyatakan ditutup untuk batas waktu yang tidak ditentukan. Sampai semua penyelidikan, baik investigasi maupun perbaikan sarana dan fasilitas selesai dilakukan. Lalu tadi malam kami juga sudah keluarkan surat kepada para mitra untuk segera, bukan segera, kami memberikan batas waktu 1 bulan untuk melengkapi SLHS, sertifikat layak hygiene dan sanitasi, kemudian sertifikat halal, dan sertifikat untuk penggunaan air yang... Sementara itu, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani SD yang menangis saat berbicara korban keracunan makan bergizi gratis yang meluas. Dirinya juga meminta maaf dan siap bertanggung jawab dengan membiayai seluruh pengobatan korban keracunan. Yang terdalam, saya mohon maaf atas nama BGN, atas nama seluruh SPPG di Indonesia. Saya mohon maaf. Saya seorang ibu. Melihat gambar-gambar di video, sedih hati saya. Mengapa? Kalau anak saya panas saja, saya sudah stres bukan main. Apalagi ini melihat anak-anak sampai digotong ke puskesmas, ke posko. Padahal niat kami, nawaitu presiden, adalah ingin membantu anak-anak terpenuhi gizinya agar mereka menjadi generasi emas. Saya yang sebelumnya di BP Taskin atau saya yang sebelumnya berada di yayasan sosial, saya setiap hari nafas saya, parfum saya adalah anak-anak yang tidak mampu. Mereka sering sekolah hanya dengan berlaukkan garam saja. Kami punya maksud agar anak-anak Indonesia mempunyai keadilan dalam pemenuhan gizi. Tapi tidak kami duga, ternyata saat ini luar biasa masalah yang terjadi. Itu sebabnya saya tidak pernah akan mau menyebut angka atau apapun yang terjadi, karena ini bukan masalah angka. Tetapi satu nyawa pun, satu anak pun sakit, itu adalah menjadi tanggung jawab kami, adalah kesalahan kami sebagai pelaksana untuk harus memperbaikinya secara total.
Jadi sekali lagi pada anak-anak saya yang tercinta di seluruh Indonesia dan juga para orang tua, saya mohon maaf atas nama PGN dan berjanji tidak akan lagi terjadi. Tidak akan terjadi lagi. Kami juga mohon dukungan kepada semua pihak. Untuk berikutnya saya mohon kepada masyarakat ikut mengawasi jalannya dapur MBG. Dan membuka 24 jam. Silahkan mengadukan apa yang terjadi dengan dapur-dapur. Ya, Wakil Kepala Badan Gizi Nasional Nani Estea mengungkapkan ada politisi yang meminta dapur untuk program makan bergizi gratis kepada dirinya di tengah ramainya kasus keracunan siswa. Nani pun langsung memblok WhatsApp si politisi tersebut. Serius nih, ada yang WA saya, Mbak, saya jawab, kamu politikus bukannya bantu saya bagaimana mengkomunikasikan soal keracunan malah minta dapur, ya kan? Langsung saya blok. Nah aja lu ngurusin dapur, ya kan? Nah. Ya, sementara itu menurut ahli gizi Profesor Harinsyah, untuk mencegah kasus keracunan kembali terjadi, pihak sekolah wajib mengecek MBG sebelum dibagikan. Selain itu perlu dibentuk tim pengawas melibatkan pihak sekolah, masyarakat, dan juga pemerintah. Berpikir sebenarnya ke depan, Mas Freddy, ya, bagaimana guru-guru juga kita ajak kalau untuk sekolah memahami hal-hal yang sifatnya early warning gitu ya, dan kita juga berharap ada tanggung jawab kepala sekolah berkenan seperti halnya kepala SPPG, itu kan harus dicoba dulu sebelum didistribusikan ya, dimakan. Ya, program makan bergizi gratis atau MBG kembali bermasalah. Di Ponorogo, Jawa Timur, makanan datang saat siswa sudah pulang sekolah. Akibatnya ratusan paket makanan dikembalikan. Artinya yaitu kemungkinan mobil pengantar MBG ini keluar dari gedung Sekolah Dasar Muhammadiyah Terpadu Ponorogo. Ratusan paket makanan dikembalikan sebab makanan datang saat siswa sudah pulang. Paket MBG sekitar 900 paket untuk siswa kelas 1 sampai kelas 6 diantar 2 kali. Pengiriman pertama sekitar jam 1 siang, sementara pengiriman kedua baru dikirim pukul 2.30 siang. Sementara siswa sudah pulang pukul 14.30. Karena pengiriman MBG yang terlambat, sebagian makanan dikonsumsi siswa yang masih di sekolah, sementara sebagian makanan yang tersisa sekitar 300 porsi dikembalikan. Kemungkinan nanti ini itu yang paling parah itu yaitu untuk kelas 4, 5, 6 itu sampai jam 2 lebih 38. Padahal kita pulangnya itu kan jam 2 lebih 30. Sehingga ya anak-anak yang masih di sini yang bisa. Ya, di balik polemik program makan bergizi gratis, banyak momen jenaka dibagikan netizen di dunia maya. Mulai dari ayam geprek manual hingga mukbang MBG. Ya, video dari akun X8mer merekam sekelompok pelajar menerima makan bergizi gratis dengan menu ayam geprek. Namun tidak sesuai harapan, ketika dibuka, ayam masih utuh. Tidak pikir panjang, pelajar tersebut mengayunkan pukulan dan seketika ayam utuh memenuhi takdirnya menjadi ayam geprek nan paripurna. Ya, lain halnya dengan unggahan dari akun Elf2. Menu ayam goreng yang datang ke kelas mereka sudah terlanjur lemas. Namun mereka tetap terima dengan ikhlas. Tidak banyak komplain, penggorengan dipanaskan, minyak dituang, dan ayam goreng kriuk lagi. Dan sementara itu akun Fanny juga turut membagikan video viral. Tidak ingin menu makan bergizi gratis terbuang sia-sia, seorang siswa dengan penuh semangat menampung makanan teman-teman mereka.
Beragam komentar datang dari netizen. Ada yang menyebut mukbang MBG, sedangkan yang lain berkomentar positif, daripada dibuang, mending dimakan. Polemik ijazah Gibran terus bergulir. Terbaru Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Surakarta Wuryanti menegaskan, Wapres Gibran lulusan SMP 1 Surakarta lengkap dengan ijazah. Ijazah sekolah menengah pertama milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka kembali dipertanyakan. Ijazah milik Gibran dipertanyakan Dr. Tifa melalui unggahan di akun X. Dirinya mempertanyakan apakah SMP Negeri 1 Surakarta mengeluarkan ijazah milik Gibran. Apabila tidak mengeluarkan, ia menyebut bahwa Gibran hanya lulusan sekolah dasar. Namun pernyataan Dr. Tifa ditampik oleh Kepala Sekolah SMPN 1 Surakarta Wuryanti. Dirinya memastikan bahwa Gibran lulus dari SMPN 1 Surakarta. Wuryanti juga memastikan Gibran mempunyai ijazah dari SMP Negeri 1. Namun sayang Wuryanti tidak bisa menyebutkan kapan tahun kelulusan Gibran. Mas Gibran benar-benar siswa SMP Negeri 1 Kota Surakarta dan lulus. Lulus tadi itu tidak benar. Itu tidak benar. Lulus. Mas Gibran lulus dari SMP 1. Dan ada ijazahnya ya? Ada. Polemik ijazah sekolah milik Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka terus bergulir. Tidak hanya ijazah sekolah menengah atas yang disetarakan yang dipertanyakan, namun kini ijazah sekolah menengah pertama yang juga dipermasalahkan. Dari Surakarta, Jawa Tengah, Septiantoro, iNews melaporkan. Pemirsa, Presiden ke-7 Joko Widodo memuji pidato Presiden Prabowo Subianto di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa beberapa waktu lalu. Ya, Jokowi menyoroti sikap tegas Presiden Prabowo Subianto perihal kemerdekaan Palestina. Jokowi juga memuji pidato Presiden Prabowo, menyampaikan pesan yang bagus, tegas, berani, dan jelas. Selain itu, Jokowi pun menirukan Presiden Prabowo dengan menggebrak meja saat pidato di Sidang Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa. Pesan yang beliau sampaikan, Bapak Presiden menyampaikan sebuah pesan yang tegas, pesan yang berani, pesan yang jelas, saya kira sangat bagus, utamanya yang berkaitan dengan kemerdekaan Palestina, ditambah dengan Informasi selanjutnya, pemirsa, Menteri Keuangan Purbaya Yudisadewa memastikan tarif cukai hasil tembakau atau CHT tidak akan mengalami kenaikan pada 2026. Langkah ini merupakan hasil kesepahaman bersama dengan pelaku usaha untuk memastikan kebijakan fiskal tetap menopang jalannya industri. Saya sudah tadi pagi ketemu dengan Gapri, ya, Gabungan Pengusaha Rokok Indonesia, dengan ada beberapa orang di situ. Antara lain dari Jarum, dari Gudang Garam, dari Bismillah, siapa lagi gitu beberapa. Ya, kita masih diskusi macam-macam, mereka memberi masukan banyak sekali, cuma kelihatannya mesti dipilah-pilah lagi masukannya karena cukup rumit. Ya, pemirsa, fenomena tepuk sakinah tengah viral di media sosial. Ya, yel-yel unik yang dikenalkan dalam program bimbingan perkawinan Kementerian Negara menjadi perbincangan hangat. Hubungan Masyarakat dan Komunikasi Publik Kemenak, Tobib Al-Asyhar menjelaskan bahwa tepuk tangan sakinah bukanlah sesuatu yang wajib dihafalkan. Menurutnya hal itu hanya strategi untuk mencairkan suasana. Tujuan utamanya agar calon pengantin memiliki pemahaman utuh terkait bagaimana membangun keluarga sakinah dengan menghafalkan pilar-pilar penting dalam pernikahan.
Ya pemirsa, iNews Media Group menggelar Cahaya Hati Cahaya Indonesia dengan tema Doa untuk Bangsa di Masjid Istiqlal Jakarta. Ribuan jemaah telah memadati kawasan masjid sejak sore tadi. Ya tausiah dan doa bersama bertema Doa untuk Bangsa diisi Menteri Agama Republik Indonesia Kiai Haji Nasaruddin Umar dan Ketua PWNU DKI Jakarta Syamsul Ma'arif. Yang kedua tokoh ini rencananya akan memberikan pesan kebangsaan dalam rangkaian Cahaya Hati Indonesia. Acara dilanjutkan dengan doa untuk bangsa. Selain itu, juga akan ditampilkan hadroh dari Majelis Taklim Nurul Mustafa. Sejumlah pendakwah dan ulama juga akan ikut dalam doa untuk bangsa Indonesia. Ya, doa untuk bangsa Masjid Istiqlal Jakarta berlangsung malam ini. Dan untuk mengetahui situasi terkini di Masjid Istiqlal Jakarta, sudah ada rekan kami Anissa Rizkia. Selamat malam Anissa, seperti apa jalannya acara sejauh ini Anissa? Selamat malam Reni dan juga pemirsa. Lantunan sholawat terus digaungkan begitu menenteramkan hati di kawasan Masjid Istiqlal Jakarta. Inilah rangkaian dari doa untuk bangsa yang malam hari ini nantinya akan disiarkan di iNews TV pada pukul 9 malam. Itu artinya sesaat lagi kita akan bersama-sama menyaksikan jalannya doa bersama yang diikuti oleh ribuan jemaah dari berbagai kalangan. Tidak hanya jemaah orang dewasa, namun juga ada jemaah anak-anak yang turut serta dalam doa untuk bangsa yang digelar oleh iNews Media Group. Kalau dilihat di layar televisi Anda pemirsa, memang suasana pada malam hari ini begitu hikmat dan juga khusyuk, di mana adanya penampilan hadroh dari salah satu majelis taklim yang sedang perform pada malam hari ini disaksikan oleh ribuan jemaah. Selain itu juga ada fasilitas beragam booth UMKM yang didirikan di kawasan Masjid Istiqlal, tentunya dalam rangkaian doa untuk bangsa, yang mana sejak sore tadi memang tidak hanya jemaah yang datang dari Jakarta melainkan dari luar kota seperti Bogor, Jawa Barat, Bandung. Mereka hadir untuk dapat bermuhasabah dan juga mengikuti doa untuk bangsa yang digelar di Masjid Istiqlal Jakarta. Dan tadi kami juga menyaksikan bahwa acara ini dibuka langsung oleh Menteri Agama Republik Indonesia, dan beliau juga sempat mengutarakan sambutan kebangsaan, menyapa jamaah yang sudah hadir tentunya di Masjid Istiqlal Jakarta. Kita akan nantikan bersama pemirsa, karena sesaat lagi pukul 9 akan disiarkan langsung di iNews TV. Demikian saya kembalikan kepada Reni yang ada di studio. Baik, terima kasih Anissa atas laporan Anda. Semoga acaranya berjalan dengan lancar dan nanti kita saksikan bersama di iNews TV pukul 21 WIB. Badai tropis Bualoi menerjang Kepulauan Filipina pada hari Jumat, menyebabkan sedikitnya 4 orang tewas dan lebih dari 400.000 orang dievakuasi. Ya, banyak desa-desa yang mengalami longsor akibat hujan dan banjir, ditambah terjangan angin kencang. Badai Bualoi menerjang Kepulauan Filipina hingga menyebabkan sedikitnya 4 orang tewas dan diperkirakan korban akan bertambah. Badai Bualoi adalah badai terbaru dari serangkaian badai beruntun dari Pasifik yang mengancam Asia Tenggara, khususnya Filipina. Bualoi melanda daratan di kota San Policarpo, Filipina sejak Kamis malam dengan kecepatan angin mencapai 110 km per jam yang mengakibatkan listrik padam dan memicu banjir serta tanah longsor menurut Badan Mitigasi Bencana Negara Filipina. Typhoon Ragasa, one of the strongest to hit in years, left at least 25 people dead, mostly in drowning. Pemirsa, aktivis pro-Palestina berunjuk rasa di depan hotel tempat Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu menginap di New York, Amerika Serikat.
Ya, sambil membentangkan bendera Palestina, Israel, dan Amerika, sejumlah aktivis pro-Palestina berkerumun di depan hotel memprotes operasi militer yang dilancarkan Israel ke Gaza. Mereka menuntut Netanyahu segera mengakhiri genosida di Gaza dan menyelesaikan konflik dengan cara damai yang lebih manusiawi. Ya, unjuk rasa terjadi Kamis malam sebelum Netanyahu menyampaikan pidatonya di sidang umum PBB yang rencananya berlangsung pada hari Jumat. Pemirsa, warga Palestina diterjang krisis kelaparan di tengah semakin memburuknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza. Mereka berdesakan mengantri makanan di dapur umum di Khan Yunis demi bertahan hidup. Warga Palestina yang mengalami kelaparan mengantri makanan di dapur umum di Khan Yunis di tengah semakin memburuknya kekurangan pasokan makanan pokok di jalur Gaza. Mereka berdesakan sambil membawa panci dan piring, sementara para relawan bekerja di dalam dapur untuk menyiapkan makanan. نجي من مسافة بعيدة والله بس بنقعد بالساعتين ثلاثة والله احنا قاعدين هاي عشان ناخذ كمية الأكل الأولى وعند أولادي ستة في رقبتي والله وجوزي مصاوب والله ما بقدر يتحرك يجيب لنا أكل ولا يجيب لنا حاجة وعادنا لو بروح أودي لهم إذا ما حصلتش يوم خلص فيش أكل ولا في حاجة لهم. Pengungsi Palestina menghadapi kekurangan gizi karena makanan bernilai tinggi seperti daging, ikan, dan telur tidak tersedia karena pembatasan Israel terhadap masuknya pasokan pangan. المستفيدون من هذه التكية حوالي 20,000 نسمة يوميا يأتون إلينا من جميع النواحي ليحصلوا على وجبة طعام. من يحصل على طعام يعيش ومن لم يحصل يزداد سوءا في المعيشة. Klasifikasi fase keamanan pangan terpadu PBB telah menempatkan kota Gaza pada fase 5, yakni tingkat kerawanan pangan tertinggi, dengan peringatan 500 juta orang berisiko mengalami kelaparan, kemiskinan, dan kematian. Kementerian Kesehatan Gaza memperingatkan rumah sakit di Gaza tinggal hitungan jam sebelum berhenti total akibat kehabisan bahan bakar. Hal tersebut berpotensi menyebabkan kematian massal pasien. Direktur Jenderal Kementerian Kesehatan Gaza Dr. Munir Al-Burs memperingatkan bahwa kematian massal pasien akan segera terjadi karena rumah sakit hanya memiliki waktu beberapa jam sebelum berhenti total akibat kehabisan bahan bakar dan terus-menerus menjadi target serangan Israel. Al-Burs menyerukan agar dunia segera menyelamatkan pasien dengan memasukkan pasokan bahan bakar secepat mungkin demi mencegah berhentinya layanan medis. Ia menggambarkan kondisi rumah sakit di Gaza sangatlah tragis. Di sejumlah fasilitas kesehatan besar seperti Kompleks Medis Al-Shifa, Al-Ahli, Khidmat Umum, dan Ashdiko Al-Marik, sebagian layanannya kini sudah lumpuh karena kekurangan bahan bakar. Tak hanya itu, tenaga kesehatan yang melayani pasien juga bekerja dalam kondisi kelaparan. Al-Burs menyampaikan dalam beberapa hari ke depan bisa saja seluruh layanan vital berhenti, yang berarti memperparah krisis kesehatan dan mengancam nyawa pasien serta korban luka. Bahkan, langkah teknis maupun rekayasa untuk menjadwal pasokan listrik sudah tak berguna lagi tanpa bahan bakar. Beberapa pasien terpaksa dipindahkan ke rumah sakit di wilayah selatan Gaza, terutama pasien ICU. Namun proses pemindahan pasien pun dilakukan dalam kondisi sangat sulit dengan menggunakan mobil tua karena ambulans tak lagi memiliki bahan bakar. Sejumlah pasien bahkan terpaksa dipindahkan menggunakan gerobak. Italia dan Spanyol mengirimkan armada kapal perang mereka untuk mengawal perjalanan kapal Global Summit Flotilla yang membawa bantuan ke Gaza, Palestina. Menhan Italia menegaskan ini bukan tindakan provokatif, melainkan kemanusiaan.
Italia dan Spanyol mengirim kapal perang untuk mengawal kapal-kapal pembawa bantuan yang tergabung dalam Global Summit Flotilla ke Gaza, Palestina. Kedua negara NATO tersebut memperingatkan Israel untuk tidak bertindak yang dapat membahayakan keselamatan para peserta armada bantuan Global Summit Flotilla. Italia tergerak memberikan perlindungan setelah beberapa kapal Global Summit Flotilla menjadi target serangan drone di lepas pantai Yunani. Menteri Pertahanan Italia Guido Crocetta menegaskan bahwa hal ini bukan tindakan provokatif, melainkan tindakan kemanusiaan. La fregata Fasana ha raggiunto l'area dove navigava la Global Flotilla per un'eventuale attività di soccorso, di assistenza, di protezione alle persone che si sarebbero potute trovare in pericolo. Non è una nave di scorta, perché come succede nelle manifestazioni civili non esiste una scorta per le manifestazioni, è una nave che abbiamo inviato, se ce ne fosse stata la necessità, per intervenire al soccorso dei nostri cittadini. Non è un atto di guerra, non è un atto provocatorio, è un atto di umanità, è un atto che è un dovere da parte di uno Stato nei confronti dei propri cittadini. Sebelumnya, armada kapal yang tergabung dalam Global Summit Flotilla melaporkan kerusakan yang disebabkan oleh objek tak dikenal yang dijatuhkan di dek-dek kapal. Meski demikian, para aktivis bertekad menembus blokade Israel untuk menyalurkan bantuan ke Gaza, Palestina. Ya, kita ke informasi olahraga pemirsa. Jelang putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026, PSSI menyebut para pemain yang berlaga di kompetisi domestik akan berkumpul lebih dahulu. Sementara pemain yang berkarir di Eropa langsung bergabung di Arab Saudi. Dan pemirsa, usai sudah kebersamaan kita dalam iNews Prime hari ini. Temukan informasi-informasi terbaru lainnya di www.inews.id. Cuplikan tayang berita iNews dapat Anda saksikan di kanal YouTube @official iNews. Mewakili kerabat kerja yang petugas, saya Reni Aramsari, pamit, terima kasih, dan sampai jumpa. Timnas Indonesia segera bersiap menghadapi putaran keempat kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. PSSI memastikan skuad asuhan Patrick Kluivert akan mulai berkumpul pada awal Oktober. Persiapan ini menjadi langkah penting jelang duel sengit melawan dua lawan tangguh yaitu Arab Saudi dan Irak. PSSI menjelaskan rencana pemusatan latihan akan dimulai secara bertahap. Para pemain yang berlaga di kompetisi domestik akan lebih dahulu berkumpul. Sementara pemain yang berkarir di Eropa kemungkinan langsung bergabung ke Arab Saudi demi efisiensi waktu dan perjalanan. Saat ini untuk TC itu udah bukan lagi seperti dulu gitu. Nggak bisa lagi kita, karena pemain-pemain kita itu semua banyak yang abroad, banyak yang di liga-liga yang nggak mungkin melepas mereka untuk TC. Nggak ada lagi tuh ceritanya kita bisa TC 2 bulan, TC 3 bulan, nggak ada lagi. Memang ini yang berat bagi kita, tapi ya dibandingkan misalnya Irak ya.